Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kehadirat Tuhan, kita masih dapat bersekutu ibadah melalui ibadah online Minggu 19 April 2020. Pada waktu ini adalah masa-masa yang sulit karena virus COVID-19 tengah-tengah dunia ini yang menjadi krisis, menimbulkan dampak dan efek yang luar biasa bagi kita. Namun satu yang membuat kita percaya, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Maka dari itu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengangkat sebuah pujian iman Injili. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya. Yang buta timpang dilayani, kajanda dan piatu. Iman Injili yang murni, yang terluka teruskan dibeban, dilayani dengan lembut, mencoba terus menjawab segalanya. Dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi. Iman Injili yang murni, berbuat baik pada yang jahat, mengasihi yang membenci, mencoba terus menjawab segalanya. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya, orang asing ditampungnya, orang asing Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh penyertaan dan kasih-Mu yang nyata, kami masih dapat bernafas dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di tengah masa-masa yang sulit Tuhan.
Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan sanggup melawat setiap kesulitan dan pergumulan kami masing-masing pribadi ya Tuhan, saat ini dan nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur adalah kunci hati yang damai. Mampu bersyukur di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini adalah jaminan dan bukti nyata bahwa kasih Tuhan terus menyertai kehidupan kita setiap hari. Marilah kita bersorak, memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, Allah bangkit, bersoraklah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa setelah kita di rumah masing-masing dengan pokok doa bangsa dan negara kita untuk segenap jemaat GKMI Krasak dan orang-orang di sekitar kita dan korban-korban COVID-19. Mari kita sejenak bersatu dulu. Mari kita berdoa.
bangsa dan negara kami. Selamatkanlah Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan juga kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu Tuhan. Lindungilah Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti Engkau yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Arson. Mari kita siapkan hati kita, telinga, pikiran, agar kita dapat mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sebelum itu, mari kita angkat pujian anugerah terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Cara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Bagaimana ku aja. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku.
Bagaimana ku ajar Engkau mengasihiku, bagaimana ku ajar, bagaimana ku ajar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terus akan kita dengar sekalipun dalam kondisi beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan baik dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu sebab Engkau begitu baik. Tangan pemeliharaan dan cinta kasih-Mu terus dan terus Engkau nyatakan kepada kami semua. Terima kasih buat perlindungan-Mu, Bapa yang maha baik. Kami terus akan mendengarkan sabda firman-Mu sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah penghibur bagi kami. Dan firman-Mu adalah penunjuk untuk setiap jalan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Untuk itu kami berdoa, setiap kami yang mendengar sabda Tuhan, sidang jemaat GKMI Kerasak, dan semua orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati. Kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita bersama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian peristiwa Paskah sampai pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu proses yang luar biasa. 40 hari lamanya Tuhan Yesus pasca kebangkitannya tinggal dan beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja peristiwa penampakan demi penampakan
yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya punya makna yang luar biasa. Peristiwa penampakan adalah sebuah peneguhan, sebuah kekuatan di tengah-tengah berbagai macam kekhawatiran, di tengah-tengah berbagai macam peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu tentu saja membuat para muridnya mengalami goncangan demi goncangan. Maka penampakan adalah sebuah momentum di mana para murid mendapatkan kekuatan. Para murid diteguhkan kembali imannya. Para murid mempunyai kekuatan baru. Para murid melihat sendiri apa yang telah menjadi sebuah nubuatan, perwujudan atau penggenapan nubuatan yang Yesus sampaikan bahwa dia akan bangkit. Memang banyak keraguan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi menarik karena orang yang pertama kali dijumpai pasca kebangkitannya adalah seorang wanita bernama Maria. Maria ini adalah Maria Magdalena, tentu saja bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali Yesus jumpai sesudah dia dibangkitkan. Pertanyaannya adalah mengapa seorang wanita? Mengapa dia seorang wanita yang pertama kali dijumpai oleh Yesus? Mari kita membaca Markus 16 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah sesungguhnya Maria Magdalena ini? Sehingga dia begitu spesial di hati Tuhan. Sehingga kemudian dia orang pertama kali yang dijumpai Tuhan. Lukas pasal 8 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seorang wanita bernama Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah mengalami kuasa mujizat Allah. Ada roh jahat yang bercokol di dalam tubuhnya. Dan bahkan firman Tuhan berkata 7 roh jahat ini telah diusir oleh Yesus. Dan tidak berhenti di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang juga menghabiskan waktunya
menyediakan hidupnya untuk ikut rombongan dan setia melayani Tuhan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka juga melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Apa yang mereka punya sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan mati, Maria Magdalena mempersembahkan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi heran, menjadi pertanyaan, kenapa seorang wanita yang bernama Maria Magdalena pertama kali dijumpai Tuhan. Selain daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang paling setia di antara yang lain. Tentu saja Maria ibu Yesus. Maria Magdalena begitu kehilangan sosok yang diikutinya, sosok yang selalu berjalan bersama-sama dengan dia dalam setiap waktu 3,5 tahun pelayanannya. Maria Magdalena mendampingi Yesus. Dan kematiannya membuat Magdalena terpukul. Bahkan ketika Bapak Ibu tadi membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai 16, di situ ditemukan ketika Yesus menyapanya dengan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia berkata di dalam kesedihannya, "Kalau engkau yang mengambil jenazah dia, jenazah Yesus, tolong kembalikan kepadaku." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu saja Maria Magdalena mungkin juga mendapatkan berita-berita yang tersebar pada waktu itu. Ya tentu saja tidak lewat Facebook atau WhatsApp atau sesuatu yang lain seperti yang kita miliki hari ini. Dari omongan satu kepada omongan yang lain. Karena pada masa itu para pemimpin agama menyebarkan berita ketika para penjaga kubur melaporkan kepada mereka bahwa batu sudah terguling, jenazah Yesus tidak ada di sana. Maka mereka menipu, mereka menyebarkan berita, mereka kong kali kong dengan para penjaga kubur. Udah kalau ada yang tanya, ngomong aja murid-murid yang curi jenazahnya. Nanti kami kasih uang buat kamu. Kami tutupin berita itu dengan uang. Maka yang dilakukan oleh para penjaga-penjaga itu setuju dan mereka menyampaikan itu. Dan bisa saja Maria Magdalena juga mendengar berita itu bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri. Maka tidak salah kalau dia berkata, "Kalau engkau yang mengambil." Dia berkata kepada Yesus, "Kalau engkau yang mengambil." Dia menduga bahwa Yesus yang berbicara dengan dia adalah penjaga taman itu. Sehingga dia berkata, "Kalau kamu yang curi, tolong kembalikan kepada saya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu, mengapa Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan bernama Maria Magdalena? Yang kedua, Maria Magdalena adalah seorang wanita Ibrani yang pada masa itu kesaksiannya bisa diragukan karena seorang wanita. Seorang perempuan kesaksiannya tidak mudah dipercaya oleh siapapun. Maka tentu ini menjadi sangat berharga. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ingin mematahkan stigma itu. Sehingga kemudian dia menghadirkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini menguatkan Maria Magdalena. Dan ketika sesudah dia disapa oleh Yesus, oleh sang guru yang pada waktu itu menyapanya secara pribadi. Ketika dia menengok, awalnya dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi ketika Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Jawabannya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Panggilan khusus. Suara itu dia kenal betul. Karena 3,5 tahun mendampingi pelayanannya, saya yakin Yesus berinteraksi, Yesus berdialog, Yesus berbicara dengan Maria Magdalena, sehingga panggilannya, namanya begitu khas. Panggilan Maria mengingatkan memorinya tentang peristiwa-peristiwa masa lalu di mana dia bersama-sama dengan Yesus. Nama panggilan yang dipanggil, tentu saja itu membangkitkan sebuah memori, menguatkannya bahwa ini bukan penjaga taman, ini orang khusus. Sebab Bapak Ibu, ketika pertama dia panggil, Ibu, mengapa engkau menangis? Itu nama yang panggilan umum. Tapi ketika Maria, sontak membuat Maria Magdalena akhirnya menyadari, ini Yesus. Yesus yang memanggilnya. Seketika itu juga dia berbalik dan berkata, Rabuni. Dia sadar betul ini Yesus. Karena panggilan spesial, namanya dipanggil, dia tahu betul. Maka pagi hari ini, dari cerita ini saya ingin menyampaikan 2 hal penting kepada kita semua. Yang pertama, Maria Magdalena setia mendampingi pelayanan Yesus. Bahkan kekayaannya dia berikan untuk pelayanan Tuhan. Dia setia mengikuti rombongan Yesus. Maka kesetiaan yang sama juga pagi ini saya sampaikan, biarlah menjadi milik semua warga GKI Mikrasa. Kita setia melayani Tuhan seperti layaknya Maria Magdalena. Kehidupan kita, talenta kita, bahkan kekayaan yang kita punya, kita mau berikan untuk pelayanan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kesempatan dilawat Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang pertama kali Tuhan datangi, menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maka kita juga akan punya kesempatan yang sama. Tuhan akan menampakkan diri kepada kita lewat perbuatan-perbuatan baiknya, semua karyanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesudah yang pertama dia setia melayani. Yang kedua, dia kenal siapa Tuhannya. Panggilan pribadi Yesus kepada Maria dengan nama pribadinya, Maria. Panggilan khas karena dia kenal dan dia tahu persis siapa Tuhannya, dari suaranya, dari caranya memanggil. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya harus pastikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu juga kenal suara Tuhan, tahu betul panggilan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil engkau, Tuhan memanggil kita semua, pastikan kita mendengarnya dan kita tahu betul yang memanggil kita adalah Tuhan. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Maria, panggilan manis, panggilan spesial dari seorang guru, panggilan yang mengubahkan paradigmanya. Ketakutannya pun seketika itu juga sirna ketika panggilan khusus itu datang kepadanya. Pastikan Yesus memanggil nama pribadimu satu demi satu. Hari-hari ini pastikanlah
bahwa dia akan memanggil namamu seperti ketika dia memanggil Maria. Seketika itu iman Maria dikuatkan. Maka hari-hari ini kalau Bapak Ibu lemah iman, pastikanlah namamu dipanggil. Dan jawab, Rabuni, Guru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir khotbah saya pagi ini, tetaplah setia melayani Tuhan dengan semua yang kita punya. Talenta, kekayaan, apa yang bisa kita persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukanlah seperti yang Maria Magdalena lakukan. Dan yang kedua, pastikan namamu dipanggil dan kau kenal siapa Tuhan yang memanggilmu. Suara yang merdu, suara yang indah yang akan memanggil namamu secara pribadi. Biarlah pagi ini juga engkau mendapatkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih engkau sudah menolong kami dan memberkati kami. Pagi ini kami sudah boleh mendengar sabda Tuhan. Biarlah kami juga menunjukkan kesetiaan seperti layaknya Maria Magdalena. Bersyukur bahwa Maria Magdalena menunjukkan contoh kesetiaan kepada kami. Setia melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apa yang dia miliki, bahkan kekayaannya, dia persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kesetiaannya itu terbukti. Tuhan memanggilnya dengan namanya di tengah-tengah kegalauannya, di tengah-tengah kekhawatirannya dan ketakutannya. Panggilan itu mengubahkannya. Dia kenal siapa yang telah memanggilnya. Demikian juga dengan kami Bapak. Biar juga kami mau setia melayani pekerjaan Tuhan. Lewat hidup kami, lewat talenta kami, bahkan kekayaan yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami juga mendengar dan tahu persis siapa yang memanggil kami. Seperti yang engkau lakukan kepada Maria, memanggil nama pribadi. Maka demikian pula kami. Kami pun akan Tuhan panggil dengan nama pribadi kami dan ajar kami untuk mendengar. Sebab panggilan pribadi itu akan mengubahkan kami. Membuat ketakutan itu sirna ketika engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku bagaimana ku ada, bagaimana ku ada, bagaimana ku ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, bersama dengan seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus pagi ini, mari kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan kekal di surga. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi Bapak Ibu. Biasanya
kita punya warta gereja yang disampaikan dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara semua yang berulang tahun atau bertambah usia. Tapi karena kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, maka ucapan selamat ulang tahun ini akan disampaikan lewat ibadah online juga kepada Bapak Ibu saudara semua yang berulang tahun, bertambah usia selama minggu pertama dan minggu kedua bulan ini, ya. Sebagai gembala sidang dan mewakili segenap sidang jemaat dan seluruh sidang jemaat GKMI Kerasak, kami mengucapkan selamat tambah usia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat tambah usia kepada Ibu King, pada Ibu Susi, Ibu Yuyun, dan Saudari Sionita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian dalam keluarga, dalam masa depan, dan dalam pergumulan ibu-ibu semua. Saya akan berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun pada minggu pertama dan minggu kedua bulan April. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bertambah usia di minggu pertama dan kedua bulan April. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu King, kami berdoa untuk Ibu Susi, kami berdoa untuk Ibu Yuyun dan saudari kekasih kami Sionita. Kami berdoa Tuhan memberkati di usia yang baru. Tuhan kiranya menolong, memberkati dalam segala pergumulannya, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan terlebih daripada itu, biarlah makin cinta mereka kepadamu, iman mereka makin bertumbuh seiring bertambahnya usia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat surgawi, perlindungan, damai sejahtera, dan anugerah dari Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi usia kepada kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu saudara semua, sidang jemaat GKMI Kerasak, dan semua Bapak Ibu yang beribadah dan menyaksikan ibadah online GKMI Kerasak. Sebagai kepala jemaat dan mewakili Bapak Ibu Penatua dan Diaken, tetaplah setia, tetaplah kuat. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kiranya kasih dan setia Tuhan